Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pecinta keterampilan elektronika, selamat jumpa kembali dengan saya Bayi Haki pada channel kursus servis peralatan elektronika. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, silahkan Anda klik dulu atau pijit dulu knob yang bertuliskan subscribe dan knob yang bergambar lonceng agar Anda tidak ketinggalan video-video berikutnya. Juga silahkan klik knob like, juga silahkan klik knob share agar Anda bisa membagikan kepada teman-teman dan saudara-saudara Anda. Mari kita lanjutkan ke pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan cara membuat power supply secara teori. Salah satu alat yang paling dibutuhkan pada bidang elektronika adalah power supply, di mana power supply ini sumber tegangan DC yang dihasilkan dari rekayasa tegangan AC PLN. Kita tahu dan kita harus tahu bahwa peralatan elektronika itu bekerja dengan tegangan DC. Oleh karena itu kita harus punya power supply atau supply tegangan DC. Baiklah, kita mulai. Sebelum kita praktek membuat power supply, kita harus paham dulu satu persatu komponen yang kita butuhkan untuk membuat power supply. Di mana komponen-komponen ini sudah saya ajarkan sebelumnya. Baiklah, kita mulai. Peralatan pertama atau komponen pertama yang kita butuhkan adalah alat untuk menurunkan tegangan dari PLN 220 volt menjadi tegangan yang dibutuhkan untuk peralatan elektronika. Di mana peralatan elektronika itu bekerja mulai dari 1 volt sampai beberapa puluh volt. Ada yang 12, 15, seterusnya ada 35, 60, bahkan ada yang sampai lebih daripada 100. Untuk membuat power supply ini kita harus tahu satu persatu komponennya. Baik, kita mulai dengan komponen yang tugasnya adalah menurunkan tegangan 220 volt PLN dan jenisnya AC menjadi tegangan yang kita butuhkan. Ya, kalau kita butuhkannya 12 volt, maka harus ada alat atau komponen yang menurunkan dari 220 volt menjadi 12 volt. Nah, alat atau komponen ini yang disebut namanya trafo step down. Jadi satu, kita butuh trafo step down. Satu, kita perlu trafo step down. Ya, dimana trafo step down ini gunanya adalah ya secara lisan saja ya, tidak usah ditulis, jadi secara lisan aja biar cepat. Gunanya trafo step down adalah menurunkan tegangan PLN 220 volt menjadi tegangan yang kita butuhkan. Ya, satu, trafo step down. Sekarang komponen apa lagi? Setelah tegangan PLN 220 volt itu kita turunkan menjadi sesuai kebutuhan umpamanya 12 volt, tapi kan jenisnya masih AC. Sedangkan yang kita butuhkan adalah jenisnya DC. Oleh karena itu harus ada alat yang merubah dari AC menjadi DC. Nah, alat ini namanya disebut dengan dioda. Jadi komponen yang kedua adalah dioda.
dioda. Sampai di sini sebetulnya untuk kebutuhan tegangan DC ini sudah bisa kita penuhi. Pertama, step down ya sudah menurunkan, kemudian merubah dari AC menjadi DC, yaitu dioda. Baiklah, kalau begitu kita rangkai saja. Trafo step down. Ya, saya hapus. Komponen yang pertama kita butuh trafo step down. Ya, saya gambarkan diagram skematiknya. Jadi bukan gambar fisiknya, tapi gambar skematiknya. Pertama ini trafo. Ya, trafo step down. Trafo step down disingkat saja ya, trafo SD. Trafo step down. Tugasnya adalah menurunkan tegangan 220 volt ya. Saya ulangi lagi yang dulu pelajarannya ya, tapi sekarang ini kan kita akan membuat power supply. 220 menjadi berapa? Nah, trafo ini umpamanya menjadi 12 volt. Kita ingat ini jenisnya masih AC. Ya, ini pun masih AC. Ya. Itu trafo yang tadi komponen yang kita butuhkan. Sekarang kedua komponen apa? Yaitu dioda. Jadi di sini ada dioda. Nah, ini komponen 2 adalah dioda. Sampai di sini sudah menghasilkan DC, sudah menghasilkan DC. Mungkin untuk peralatan-peralatan yang tidak terlalu membutuhkan tegangan DC yang istilahnya yang bersih ya, tapi di sini kita sudah menghasilkan tegangan DC, tapi disebutnya masih istilahnya tegangan DC kotor. Dalam pengertian kotor di sini sebetulnya apa sih? Pengertian kotor di sini adalah dia masih ada sisa-sisa AC gitu aja lah, ripple ya, masih ada ripple atau sisa-sisa AC yang masih bisa melewati dioda ini. Di mana ripple itu atau sisa-sisa gelombang AC itu kalau tegangannya itu sudah melebihi ambang yang diizinkan oleh suatu peralatan, maka suatu peralatan atau unit peralatan, maka unit peralatan itu bekerjanya mungkin tidak sempurna atau kalau sejenis penguat suara mungkin menghasilkan dengung. Ya sebetulnya di sini masih ada peralatan yang kita butuhkan lagi ya, namanya steker. Ya, tapi ini steker anggap aja di luar ya, di luar komponen elektronika. Ini di sini ada steker untuk ketegangan PLN di sini. Ya. Jadi kita membuat power supply ini satu trafo step down. Gunanya adalah menurunkan 220 volt menjadi sesuai kebutuhan kita, 12 volt umpamanya. Nah, ini masih AC, maka di sini sudah DC sebetulnya. Ini sudah DC. Ini plus, ini minus 12 volt DC. Jadi gampang ya memahami cara kerjanya. Jadi cara kerja power supply adalah begini, setrum dari PLN 220 diturunkan oleh trafo ya menjadi sesuai kebutuhan umpamanya 12 volt, kemudian dirubah karena ini jenisnya masih AC, dirubah menjadi DC oleh komponen yang namanya dioda, maka keluarlah 12 volt DC. Ini udah cukup untuk menghidupkan umpamanya
lampu senter, bisa saja lampu senter yang membutuhkan tegangan DC, atau kipas angin yang membutuhkan tegangan DC. Ada kipas angin kecil itu yang dia bekerja dengan tegangan DC. Ya, sampai di sini sebetulnya kita sudah bisa membuat power supply. Sekarang ada lagi satu komponen ekstra, ya, satu komponen ekstra yang ketiga disebut dengan elko. Gunanya buat apa sih elko ini? Nah, elko ini atau disebut dengan elektrolit kondensator, pada video sebelumnya sudah saya terangkan bahwa dia di samping dia sebagai menampung tegangan sementara, juga dia adalah sebagai filter melewatkan tegangan ripple atau sisa-sisa AC. Bagaimana cara masangnya? Masangnya adalah setelah dioda, maka pasanglah di sini elko. Awas jangan terbalik. Yang positif disambungkan ke jalur positif, yang kaki negatif disambungkan ke jalur negatif. Oke? Ya. Nah, kalau sudah dipasang elko, yaitu komponen yang nomor 3 ini, yaitu elko, maka tegangan DC yang ada di sini sudah hampir dikatakan 70% lah, 70% bersih. Ya, artinya di sini tegangan DC-nya tidak sekotor atau tidak sekasar belum dipasang elko, tetapi setelah dipasang elko, dia di sini hampir dikatakan 70% lah. 70% bersih DC-nya, ya, sifat DC-nya 70%-an lah bersih gitu. Nah, sekarang kenapa bisa begitu? Nah, ini saya hapus saja ya. Karena perhatikan, ketika di sini ada tegangan sisa AC ini tembus, yang disebut dengan ripple, ya. Sebelum dia itu berangkat ke sini, mau ke alat suatu unit, kan ini nanti disambung ke suatu unit gitu ya, apa itu mesin amplifier atau apa. Karena ada elko, dan elko ini terhadap tegangan ripple sisa AC itu sifat tahanannya, sifat resistannya itu kecil, sifat menahannya itu kecil, maka justru dia ke sini. Karena hampir dikatakan bagi tegangan ripple AC atau sisa-sisa kerut AC itu, dia ini mempunyai sifat resisten yang sangat kecil sekali, sehingga mungkin kalau begini saja dia masih ke sini. Tapi ketika dia dipasang ke beban ke sini, dipasang ke suatu amplifier, kemudian ternyata di dalam amplifier ini sifat beban antara positif dan negatif ini nilai resistannya lebih besar daripada elko, maka si ripple itu bukan menembus ke unit amplifier, umpamanya kalau ini amplifier, tetapi dia justru melalui elko sini dan dia balik lagi ke sini. Ayo gitu aja, muter-muter aja dia si ripple ini, sehingga si ripple ini tidak masuk ke suatu unit, umpamanya unit amplifier, sehingga tidak mengakibatkan dengung atau mengakibatkan amplifier itu bekerja tidak sempurna karena sudah bersih. Bahkan ada orang yang merasa kurang puas
dipasang lagi di sini komponen ekstra nomor 4 ya, disebutnya RFC atau resistan aja lah ya, R aja lah. R di sini dipasang R, umpamanya 50 ohm, wattnya ya bisa saja yang 5 watt gitu. Wattnya besar sesuai dengan arus nanti yang lewat. Tujuannya apa? Tujuannya adalah si ripple ini nih ya, di samping dia sudah memang diberi elko biar dia liwat elko ke sini, juga masih ditahan juga di sini ya. Tapi ada kejelekannya. Kenapa kejelekannya? Tegangan DC-nya ikut terhambat oleh si R ini, ikut tertahan. Nah, ini yang masih diperdebatkan, kurang set gitu ya. Tegangannya menjadi, mungkin tadinya di sini 12 volt karena ada R, bisa saja di sini menjadi 11 volt karena yang 1 volt itu akan terhambat oleh R. Sehingga banyak yang komponen nomor 4 ini dia tidak menggunakan R, tapi dia menggunakan coil lilitan ya. Yang ini komponen yang di sini diganti oleh coil kebanyakannya ke coil ya. Kenapa coil? Karena coil, ingat, coil itu mempunyai sifat kalau terhadap tegangan AC dia mempunyai sifat besar ya. R-nya, sifat resistannya besar. Tapi kalau dia terhadap DC, sifat R-nya kecil. Nah, ini yang lebih cocok ya. Ketika si ripple ini akan melewati coil, ini singkatnya L ya, singkatnya coil itu L. L, coil ini. Ketika si ripple ini kan masih berbentuk AC, masih gini ya, tapi kecil sekali ininya tegangannya. Tapi dia frekuensinya masih tetap frekuensinya 50 Hz. Ya, sesuai dengan induknya 50 Hz. Ketika dia akan melewati coil, nah, si ripple ini karena bersifat AC, dia merasa besar sekali ini nilai resistannya, sehingga dia tidak mampu melewati ke sana. Kalaupun mampu juga kecil sekali yang lewatnya. Gitu. Karena dia memang tidak mampu, akhirnya cuma gonyok-gonyokan di sini saja. Gitu. Nah, bahkan terbuang ke sini. Tapi DC terhadap R, ya, si coil ini kecil, sehingga si DC ini dia dengan mudahnya melewati R. Nah, mungkin ini ada satu yang kelewat yang belum saya terangkan. Ini coil ya, jadi coil lebih cocok karena ini bersifat terhadap tegangan AC dia merupakan R atau resistan yang sangat besar, tapi terhadap tegangan DC dia merupakan R yang kecil. Sekarang mungkin ada yang bertanya, kan ada R kok di sini Pak, kenapa DC-nya enggak lewat ke sini? Oh, sifat R kok itu tidak bisa dilewati DC. Sifat L kok ini sifatnya, ini gimana sih? Ini sifatnya elko ini kebalikan dia terhadap DC, justru dia merupakan R yang besar. Si DC ini kalau melewati elko itu sesuatu yang besar sekali, bahkan saking besarnya sebetulnya dia tidak bisa tembus kalau yang DC. Nah,
ya. 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 Jadi terhadap DC, saya ulangi, elko ini dia bersifat R besar, tapi kalau terhadap AC justru dia bersifat R kecil. Ya, jadi sepertinya jodoh ya. Elko terhadap AC bersifat kecil R-nya, sehingga dia bisa tembus. Terhadap DC dia R-nya besar sehingga nggak tembus. Coil terhadap AC dia sifatnya besar, terhadap DC dia bersifatnya kecil. Bahkan ada yang ingin puas lagi, ya masih ditambah satu komponen lagi, komponen nomor 5. Apalagi elko lagi. Ada yang membuat adaptor masih belum puas. Di sini dipasang elko lagi. Ya, elko lagi. Jadi jangan kebalik di sini. Elko lagi. Maksudnya apa? Maksudnya versi ripple yang lewat itu dibuang sekali lagi lewat sini lagi, terus dibuang lagi ke sini, ya. Jadi dia ingin betul-betul murni, ya, kebanyakannya. Dan kebanyakannya adalah standar daripada membuat power supply atau PS itu adalah begini, atau ada yang nyebut juga adaptor. Jadi dia yang paling sederhana itu yang untuk setengah gelombang ini, disebutnya ini power supply setengah gelombang. Dia paling sederhana itu satu dioda, satu coil, 2 elko, ya, trafo 1. Di sini tidak saya sebutkan tipe diodanya, elko-nya apa, karena ini kan teorinya. Nanti kalau dalam prakteknya, kalau kita nanti praktek membuat adaptor, maka nanti elko-nya akan dibuat, akan disebutkan tipenya. Tapi yang jelas kita sudah tahu di sini 12 volt, berarti tegangan di sini 12 volt, ya. Maka elko ini harus lebih dari 12 volt. Bisa saja elko itu umpamanya 25 volt, ya, kemampuan tegangan tembusnya. Jadi elko-nya kita menggunakan elko yang 25 volt, 25 volt. Kemudian ukurannya untuk 1 ampere, kalau membuat adaptor 1 ampere itu, kalau membuat power supply ini untuk arusnya 1 ampere yang mengalir ke sini, maka ininya adalah 1000 mikrofarad. Ya. Kalau 2 ampere 2000 mikrofarad. Kalau segitu aja patokannya kalau kita akan membuat power supply, dan power supply itu menurut rancangan kita adalah harus minimum lewat 1 ampere, maka patokan elko-nya adalah untuk 1 ampere 1000 mikrofarad. Ya, lebih nggak apa-apa, kurang jangan. Ya. Kalau umpamanya setengah ampere Pak, gitu 0,5, ya pakai 1000 juga lebih baik, tapi minimum juga nggak apa-apa 500 mikrofarad, gitu ya. Jadi membuat adaptor itu sesuai dengan kebutuhan ampernya. Siapa yang menentukan ampere? Yang menentukan ampere itu di samping juga trafo, yang menentukan ampere juga di samping juga dioda. Jadi dioda ini nanti ukurannya, kita menggunakan ukurannya ampere. Dioda setengah ampere, dioda 1 ampere, dioda 2 ampere gitu. Jadi trafo juga gitu, di samping voltase juga dia ampere, trafo 500 miliampere, trafo 1 ampere, 3 ampere, 5 ampere gitu ya. Baiklah, sekian dulu untuk pelajaran membuat power supply atau adaptor secara teori. Nanti kita akan lanjutkan dengan video-video tentang macam-macam jenis power tipe atau tipe power supply. Oleh karena itu jangan lupa pijit knop subscribe dan knop lonceng agar tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali pada video berikutnya. Insya Allah kita membuat
power supply full gelombang. Ya, kalau ini disebut gelombang, nanti kita akan full gelombang. Terima kasih.